Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yunda Melki dengan NIM 2314010267. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Ibu Santika Fortuna Ihsan MAG. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tafsiran Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama itu pada ayat ke-27. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengajarkan adab penting dalam Islam, meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan privasi. Tidak dibenarkan masuk rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, bahkan jika rumah itu milik kerabat dekat. Selanjutnya itu tafsiran pada ayat ke-28. Menurut Ibnu Katsir, ini menegaskan bahwa meskipun rumah tampak kosong, tidak dibenarkan masuk tanpa izin. Jika tidak mendapat izin atau diminta pulang, hendaklah tidak tersinggung, karena itu adalah adab yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya pada ayat ke-29, menurut Ibnu Katsir, ini adalah pengecualian. Rumah-rumah tidak berpenghuni seperti toko, gudang, atau tempat umum lainnya boleh dimasuki tanpa izin, selama tidak melanggar hak orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu relevansi Quran Surah Nur ayat 27 sampai 29 dengan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan adab dan etika sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya sopan santun dan tata krama dalam bersosialisasi, seperti meminta izin, menghargai privasi, dan memberi salam. Dalam konteks pendidikan, siswa diajarkan untuk menghormati guru, teman, serta ruang dan waktu belajar. Misalnya tidak masuk ruangan tanpa izin atau tidak mengakses barang pribadi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Yang kedua, yaitu pembentukan karakter Islami. Ayat ini membentuk karakter jujur, rendah hati, dan tahu diri, karena tidak semua keinginan harus dipaksakan. Misalnya, tetap masuk meski tidak diizinkan. Hal ini sangat penting dalam pendidikan karakter atau karakter building untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, pendidikan kedisiplinan dan ketaatan aturan. Siswa belajar mematuhi aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Misalnya, datang ke kelas tepat waktu, mengetuk pintu sebelum memasuki kelas, atau mengikuti aturan sopan santun yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, penguatan nilai-nilai hak asasi dan toleransi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap orang
mempunyai hak dan kewajiban pribadinya, dan hak tersebut harus dihormati. Dalam pendidikan, ini menjadi landasan penting untuk menanamkan kesadaran tentang hak individu, toleransi, dan empati terhadap orang lain. Yang kelima, relevansi dengan pendidikan digital. Di dalam era digital, prinsip ayat ini juga dapat diterapkan. Tidak mengakses data pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut, seperti membuka HP atau akun media sosial orang tersebut. Ini menjadi bagian dari literasi digital dan etika berinternet yang sekarang harus diajarkan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.